Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah yaqulu, dia berfirman. Ya, kalau yaqulu untuk Allah apa deh? Yaqulu untuk Allah apa? Kalau Rasulullah yang yaqulu bersabda. Kalau Jabal yang yaqulu, waduh, subhanallah, sepakat anak putri semua, Mbak. Yaqulu berfirman Allah li ahli jannah. Fa'ilnya Allah di sini. Yaqulu fi'il membutuhkan fa'il. Ya, nanti dicari-cari mana ini fa'ilnya. Ada fa'il yang mustatir, ada fa'il yang zuhir, ada yang diperlihatkan langsung setelah fi'il fa'il, ada yang sembunyi, ada yang ditampakkan. Li ahli jannah, li kepada ahli jannah, penduduk surga. Ya ahlal jannati, kenapa enggak ya ahlul? Kenapa ahla? Karena ada ya nida sesudahnya ada kalimat yang idhofah antara mudhof dan mudhof ilaih. Apa itu? Ahlal jannati, itu mudhof. Al jannati mudhof ilaih, namanya idhofah. Maka ketika kita menemukan kalimat seperti itu, lamnya nggak boleh dibaca ahlu, nggak boleh ya ahlul jannah, tapi ya ahlal. Tapi kalau dia mufrad, tidak diidhofahkan, tidak dimudhofkan, misalnya ya Muhammad, bacanya gimana? Ya Muhammad apa ya Muhammadu? Menjadi rafa. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Tapi ketika saat idhofah, contoh seperti ya Rasulu, tapi kalau dilanjutkan dengan diidhofkan dengan kalimat Allah, tulisannya Rasulullahi, kemudian dikasih ya, bacanya gimana jadinya? Ya Rasul, jangan lupa ya Rasul lah, ya Rasulullah, ya Nabi, anta syafa'ah. Gimana? Laka syafa'ah ya Nabi. Enggak boleh ya Rasulullah. Enggak pernah belajar ilmu nahwu, ketahuan belajarnya ilmu matematika, fisika. Ya Rasulullah, ya Allah. Ya, ini sedikit-sedikit ya, insya Allah nanti ini menjadi motivasi, menjadi PR buat kalian yang belum pernah belajar ilmu nahwu. Insya Allah akan terpacu ketika ada kalimat-kalimat yang habis sampaikan. Yuk, saya harus tahu, saya harus bisa, sehingga menjadi sugesti motivasi untuk kita belajar ilmu nahwu itu. Ya, kalau bisa usahakan kalau sudah kita belajar tahsin, sudah menghafal Al-Quran tapi belum pernah belajar ilmu nahwu, usahakan upayakan sebelum nikah ya, mondok dulu di pesantren kitab supaya kita paham minimal dasarnya saja. Tapi alhamdulillah di pesantren Binal Ummah semua sudah ada. Nahwu sudah diajarkan, shorof sudah diajarkan, fikih ada, hadis ada, lengkap. Kalaupun kalian kemudian langsung terjun di masyarakat, sudah siap menjadi guru penghafal Quran, guru tajwid. Tajwid sudah luar kepala. Guru nahwu, jurumiyah sudah berapa kali khatam jurumiyah?
Nah, judulnya saja udah insya Allah itu dasar. Yang sudah tahu mubtada, khobar, i'rab, rafa, nasab, jar, jazm, ya insya Allah bisa untuk membaca kitab Mubadil Fikih atau Fikih Wadih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Fayaquluna ya ahlal jannati, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga. Fayaquluna, famaka yaquluna, mereka berkata. Siapa yang berkata ini, Cung? Wawu dan nun berarti menunjukkan kata jama'. Siapa ini? Ahlal jan. Fayaquluna, maka penduduk surga menjawab. Yaquluna biasa berkata, karena memang undangan seruan Allah, jangan kemudian mereka berkata, tapi mereka menjawab. Yaquluna, famaka yaquluna, mereka menjawab. Siapa ahlul jannah? Labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Rabbuna, wahai Tuhan kami. Wa sa'daika, dan kebahagiaan yang telah memberikan kepada kami. Wal khairu, dan kebaikan fi yadaika, dalam genggamanmu, dalam kekuasaanmu. Wal khairun, kebaikan selalu fi yadaika, di dalam genggamanmu atau kekuasaanmu. Jangan terjemahkan tanganmu, walaupun yadun artinya tangan. Fayaqulu, famaka yaqulu, berfirman Allah. Famaka yaqulu, berfirman itu Allah. Hal raditu, hal apakah raditu, kalian rela, kalian ridho, kalian suka. Fayaquluna, famaka yaquluna, mereka ahlul jannah menjawab. Wa ma lana la tardha, wa ma lana la nardha, wa, dan ma, tidaklah lana bagi kami, la nardha, tidak ada satupun di antara kami ya Allah. Semua kami ridho, semua kami puas dengan karuniamu, dengan hadiahmu, dengan surga dengan segala keindahannya, surga dengan segala kenikmatannya yang telah memberikan kepada kami ya Allah. Kami puas, kami ridho, kami senang, kami bahagia. Jawaban penduduk surga. Wa qad a'taitana, wa, dan qad, benar-benar, a'taitana, a'taita, engkau telah memberikan, nah kepada kami, nah kepada kami, ma apa-apa, ma apa-apa, lam yang belum pernah, tu'ti memberikan, tu'ti memberikan, ahad dan satupun, ahad dan satupun atau seorang pun, min dari khalqika, makhlukmu. Tidak ada satupun pemberian yang telah kami terima yang lebih indah, lebih mewah daripada telah apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Fayaqulu, famaka yaqulu, berfirman siapa Allah. Ala, ala, apakah utikum, apakah engkau mau, utikum, aku berikan kum kepada kalian semua, afdola, afdola, sesuatu yang lebih baik, afdola, sesuatu yang lebih mulia, afdola, sesuatu yang lebih besar, min dari dzalika, yang demikian itu. Allah kemudian bertanya lagi kepada penduduk surga, apakah kamu mau aku berikan kepada sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian itu? Fayaquluna, famaka yaquluna, fayaquluna, famaka yaquluna, penduduk surga menjawab, ya Rabbuna, ya Rabbana. Jangan ya Rabbuna. Kalau Rabbuna biasanya dia pasti menjadi ibtida. Misalnya Rabbul Arsyil Azim, Rabbul, menjadi ibtida untuk kalimat yang tidak ada ya-nya, Rabbu. Ya wahai Rabbana, Tuhan kami, wa ayyu syai'in, wa, dan ayyu, ayu, ayu itu bukan cantik, bukan. Ayu itu di mana? Ayu itu gerangan. Syai'in, apa atau sesuatu. Gerangan apa ya Allah?
sesuatu itu apa yang lebih mulia daripada yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabb? Ayu syai'in, apakah syai'in sesuatu itu? Boleh. Afdalu yang lebih mulia, afdalu yang lebih utama min dari dzalika yang demikian itu. Dzalika kembalinya kemana Dok? Kemana dzalika? Kenikmatan surga. Fayaqulu, famaka yaqulu, Allah berfirman, yaqulu, dia berfirman, ya Allah, uhillu, aku telah halalkan, uhillu, telah aku halalkan, alaikum, kepada kalian semua, ridwani, ridhoku, ridwani, keriduanku. Famakalla, tidak, askhatu, aku tidak akan pernah murka, alaikum, kepada kalian semua, alaikum, kepada kalian semua, ba'dahu, setelahnya, apa? Setelah ridwani, setelah ridhoku. Kapan itu? Abadan, selama-lamanya. Subhanallah. Abadan, selama. Merawa, meriwayatkan hadis Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Syaikhani pasti Bukhari Muslim. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Bisa difahami hadis ini? Bisa ya? Jadi ketika saat nanti semua orang-orang yang sudah masuk di dalam surga, namanya Ahlul Jannah, penduduk surga, itu ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyapa mereka semuanya, akan menemui mereka sebagai penduduk surganya dengan mengatakan apa? Ayah hamba-hambaku, apakah engkau puas dengan hadiah yang aku berikan kepadamu? Apakah engkau puas dengan apa yang telah aku janjikan kepadamu? Inilah surga dengan segala keindahannya, surga dengan segala kenikmatannya. Ini yang aku janjikan kepada kalian semuanya. Puas kalian? Mereka menjawab, aku puas ya Rabb, aku senang ya Rabb. Tidak ada satupun yang pernah memberikan keistimewaan, keindahan, hadiah yang seindah ini. Lalu Allah katakan lagi, apakah engkau mau aku beri sesuatu yang lebih daripada ini? Ayu syai'in ya Rabb, apa itu ya? Apakah ada lebih baik daripada semua ini? Apa kata Allah? Yaitu ridhoku. Nih, ingat ya, yaitu ridho. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah puas, Allah sudah senang, maka tidak ada satupun ya yang bisa mencelakainya, yang bisa menyakitinya. Bahkan kalau Allah ridho, api pun akan menjadi dingin untuknya. Allah sudah ridho, kalau tidak makan sepanjang tahun pun akan tetap merasakan tanpa kelaparan. Kalau sudah ridho, walaupun tidak minum sepanjang masa, akan tidak pernah kehausan. Contohnya apa? Malaikat. Kalau Allah ridho, sudah menciptakan, bagaimana Allah desain malaikat tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, dibuat oleh Allah. Puas mereka. La ya'sunallah ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka terus ibadah kepada Allah, tidak pernah maksiat sedikit pun, karena dapat ridho Allah, ya mereka puas. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, fala askhatu alaikum abadan. Dan apa kata Allah? Aku tidak akan pernah lagi benci, marah kepada kalian. Berarti apa? Setelah penduduk surga masuk dalam surga, tidak ada lagi yang keluar dari surga. Sampai kapan? Khalidina fiha abadan, selama-lamanya, lama-lamanya. Allahu Akbar. Nggak ada umurnya yang berbeda-beda, semuanya itu umurnya sama. Kalaupun nanti Kafka besok meninggal misalnya, umurnya sekarang berapa Kafka? Berapa? Apa? 16. Misalnya meninggal nanti di sana karena sudah balik, ya. Kalau belum balik, anak kecil meninggal biasanya menjadi wildanun mukhalladin, ya, menjadi pelayan-pelayan surga yang indah mempesona. Tapi kalau sudah balik seperti ini meninggal, nanti tidak umur seperti ini, tidak bujangan, tidak gadis lagi. Di sana akan disamakan semua umurnya. Umurnya berapa penduduk surga? 33 tahun. Dan yang belum, saya kan waktu meninggal
belum punya pasangan Ustaz, belum punya suami Abi. Nah, di sana akan disiapkan pasangannya. Subhanallah. Siapa pasangan Kafa? Ternyata Mas Jabal. Subhanallah. Jabal juga Jabal karena meninggalnya juga belum nikah. Ternyata sudah ada catatnya tulisannya di sana. Jabal sudah dipasangkan oleh Allah istrinya Kafa. Tapi bentuknya bagaimana? Tidak hitam seperti sekarang. Jabal ya, indah, mempesona, putih, bersih, mengkilat, bercahaya. Dan tidak ada yang tidak puas di sana. Semua puas dengan desain Allah. Kenapa? Di sana sudah tidak ada satupun aib atau cacat dalam fisiknya. Nggak ada lagi yang namanya, mohon maaf, di dunia kita lihat masih ada orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat, punya tangan tapi ternyata hanya satu. Nggak ada. Di sana sempurnakan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua rata, nyantik, pesona. Kalau di dunia ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang jangkung, ada yang kurus, ada gemuk, ya nggak apa-apa. Evi, ya di sana nanti indah, mempesona. Di dunia nggak seberapa lama Evi, nggak apa-apa, ya gemuk malah nggak ketahuan kalau punya utang. Ya kan, daripada kurus ketahuan itu kalau setorannya terakhiran. Allah, mikirin setoran jadi kurus. Allah, ya ini karunia Allah. Jadi ada pertanyaan begitu, loh, kenapa Nabi Adam kok dulu sudah menjadi penduduk surga, tapi kok bisa keluar dari surga? Iya kan? Padahal sudah menjadi penduduk surga. Saat itu belum ada keputusan Allah ridwani fala askhatu ba'dahu abadan. Karena masih ada sesuatu yang memang Allah berikan larangan kepada Nabi Adam. Adam, kamu boleh menempati surga, boleh menikmati apa saja yang kamu mau, tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan dekati ini, apalagi memakannya. Nah, ini kita nanti sudah menjadi penduduk surga, Dok, karena dunia sudah digulung, sudah nggak ada dunia lagi. Dunia tinggal cerita saja, dunia tinggal kenangan saja. Nah, kalau keluar dari surga kemana? Karena cuma ada tiga juga. Kalau surga ke neraka. Dah, itu nanti nggak ada larangan lagi di sana. Semua Allah berikan, semua Allah halalkan. Apa yang haram, khomer di sini Allah halalkan di sana. Ya, bahkan setiap para suami ini, Musa misalnya punya istri satu, Musa di sana nanti punya ditambahi bonus dari Allah, bidadari. Minimal satu suami 7 bidadari. Itu halal untuk Musa. Allahu Akbar. Untuk apa? Apa istrinya nggak cemburu? Nggak dicambut rasa cemburunya, karena istrinya menjadi permaisuri. Nah, bidadari menjadi apa? Menjadi pelayan yang menyiapkan segala sesuatunya. Ya Allah. Hari Senin Markona bidadari, hari Selasa Marfu'ah, hari Rabu Robi'ah, hari Kamis Khomisah, namanya. Ya, hari Jumat tidak ada namanya Siti Jum'ah. Semua disiapkan oleh Allah, begitu indah, begitu menyenangkan. Maka bahasa Rasulullah saking nggak bisa menggambarkan keindahan surga, sehingga beliau menyampaikan la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Sang mata belum pernah melihat, hati belum bisa pernah membayangkan, dan telinga belum pernah mendengar suara-suara indah di dalam penduduk surga itu. Allahu Akbar, ya. Tidak ada resah, gelisah, galau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada kesenangannya, kesibukannya adalah senang. Apa sibuknya? Fi syugurin fakihun hum azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha. Allahu Akbar. Apa yang diminta, apa yang diinginkan, mayat yang disiapkan oleh Allah dengan bidadari yang siap 24 jam tanpa pesan melalui Gojek, sudah datang duluan, ingin apa saja. Ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita
baca, kita kaji dengan kenikmatan Allah, dengan indahnya surga, kenikmatan surga yang Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi penikmatannya. Allah takdirkan kita semua menjadi penduduk surganya, insya Allah. Sehingga dunia ini wasilah pertemuan kita, maka dunia ini pun menjadi ladang untuk meraih surganya. Dan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang tadi setoran terakhir.